wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih mungkin untuk mempersingkat waktu. Saya mungkin di awal tadi sama moderator sudah diperkenalkan. Jadi saya ralat dulu bahwa saya bukan direktur utama Pusri, tapi salah satu direktur utama di anak perusahaan Pusri. Apapun itu, yang penting saya hari ini ada di sini. Dan saya tidak terbiasa untuk buat, karena saya seorang praktisi sekaligus politisi, tapi tidak punya partai, jadi tidak terbiasa untuk buat makalah-makalah yang seperti yang ditulis oleh pendahulu saya, pembicara saya. Tapi intinya gini, saya ingin menyampaikan, riwayat hidup saya lahir di Solo tahun 63, tanggal 6 Agustus tahun 1963. Jadi umur saya sekarang sudah jalan 61. Terus ibu saya orang Solo dan dimakamkan di Solo, di desa kecil namanya Lumprit di Sukoharjo. Bapak saya asli Palembang, tapi kawin dengan ibu saya di Solo. Terus meninggal dikuburkan persis di sebelah makam ibu saya di Solo. Kalau orang Solo bilang Solo Coret, karena itu Solo tapi sudah di luar Solo, Solo dicoret gitu, di desa Lumprit, sama-sama dikuburkan di situ. SD saya di situ di Solo, SMP saya di Solo, SMA saya di SMA 1 Solo, terus kuliah S1 di ITB Elektro, S2 di ITB juga Elektro. Saya ambil pembangkit di Schenectady di Amerika, di negara di New York, tapi di kota kecil namanya Schenectady. Itu khusus untuk pembangkit di kota pembangkit. Saya akan cerita, kalau makalah mungkin nanti adik-adik bisa baca di rumah, tapi intinya saya di sana itu tertarik betul dengan ide-ide itu, dan ide ini pernah saya sampaikan waktu saya dicalonkan sebagai gubernur wakil gubernur di Sumatera Selatan tahun 2022. Jadi pada saat itu saya sampaikan, ada Marzuki Ali juga di situ selain saya. Saya sampaikan di hadapan anggota dewan itu, waktu itu yang milih masih anggota dewan, kaitannya dengan sinergi BUMN ini. Ternyata di negara-negara maju itu yang namanya CSR itu tidak dibagikan serta-merta ke sekitar penduduk. Jadi sinergi BUMN dengan rakyat, dengan BUMD di situ, itu sinerginya gimana? Ternyata begini. Jadi misalnya nih, ini saya kasih contoh. Misalnya nih, perusahaan pembangkit General Electric namanya di situ, tempat saya sekolah lah khusus di situ. Itu dia CSR-nya dibagikan dalam bentuk, jadi kalau ada penduduk sekitar situ mau bangun rumah, kan rumah terus. Itu nanti listriknya, fasilitas listriknya disiapkan oleh General Electric. Fasilitas airnya disiapkan, gas, air semuanya disiapkan oleh General Electric. Nanti bulanannya dibayarkan ke BUMD, ke pemerintah daerah situ. Jadi sinerginya betul-betul pas. Nah kita enggak, kita sinerginya biasanya dalam bentuk CSR. CSR itu enggak jelas sama sekali kemana duitnya. Pasal 33 ayat 3 tadi, karena itu amanah. Jangan diamandemen terus buat kepentingan Mr. L, Mr. E, Mr. apa lagi, si 9, ada Mr. siapa lagi, si termasuk yang tadi, menteri yang tadi bicara misalnya Mr. B, dan lain-lain sebagainya. Kita nggak usah tutup mata, kita nggak usah ini, bahwa sekarang ini negara kita ini memang betul-betul sebesar-besarnya dipakai untuk pemakmuran oligarki, itu aja. Jadi gimana caranya untuk kepentingan sementara kita tahu persis bahwa ini negara kita ini satu aja diambil, itu sudah luar biasa kayanya. Makanya maksud saya, Saudi Arabia itu hebat.
Kita bicara dulu kalau orang Arab itu Saudi biasanya bobrok, gambarannya naik unta dan lain sebagainya. Ternyata mereka lebih pintar dari kita. Lebih pintarnya dari mana? Begini, Saudi itu melakukan namanya Sovereign Wealth Fund, SWF. Sovereign Wealth Fund itu apa sih? Sovereign Wealth Fund itu ngijol, bahasa kasarnya ngijol. Jadi dia datengin ahli dari Eropa di mana dihitung berapa sih kapasitas energi saya. Dihitung, setelah dihitung kapasitas energi ini kalau seperti ini habis 40 tahun yang akan datang habis. Padahal sudah ngomong dari tahun 72 minyak dan gas bumi di Saudi itu habis nanti tahun 2020 atau nyatanya belum habis. Dihitung lagi 2040 habis. Nah sama Saudi diijol. Jadi kalau bisa ke depan kita kembalikan. Memang bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam itu sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Saya kasih contoh begini, saya beberapa waktu yang lalu selalu saya bawa ini ceritanya ke Dompu, namanya Dompu di satu kota di Sumbawa. Di Dompu itu ada tambang emas yang clear, very clear. Itu kandungan emasnya itu kira-kira 2 miliar ton. Itu satu kecamatan doang di Dompu, 2 miliar ton. Jadi belum yang lain. Di situ ada 2 miliar ton emas, dan bagian besar juga ada tembaga di situ. Nah, saya pernah kumpul, pernah ngobrol-ngobrol. Waktu itu ada Pak Hatta, ada Pak Abdul Zulfa, dan lain, nggak usah ditulis ini. Jadi ada beberapa tokoh di rumah saya pas kebetulan makan siang. Saya bilang, ini kalau saya hitung, ada salah satu tokoh itu yang masih menjabat juga sekarang bilang, Mas Eka kan sampai matematikanya dari SD 10 terus. Coba dihitung tuh. Pembangkit itu satu kelas 12 orang. 3 orang dari Texas, Amerika, 3 orang dari Jepang, 3 orang dari Amerika, dari Korea, 3 orang dari Indonesia. 12 orang satu kelas ini. Di akhir itu dites. Saya dapat nomor 1 di antara orang Jepang, orang Indonesia, orang Korea, orang Amerika. Saya nomor 1. Tapi apa? Begitu saya pulang ke negara saya, kerja, menjadi kerja administratif, yang namanya maintenance pemeliharaan itu, saya di pemeliharaan itu sering saat awal. Yang namanya maintenance itu kalau nggak ada trouble ya nggak kerja. Saya kerja administratif. Sementara apa? Mereka yang dari Korea, Jepang, Amerika itu pulang langsung buat simulasi, beli simulatornya, dikembangin sendiri, akhirnya mereka bisa produksi. Saya bicara itu enak. Dasarnya apa? Dasarnya ilmu pengetahuan dan Al-Quran. Memang thorium itu begitu, kenapa nggak jadiin pembangkit aja? Kita jualan listrik ke Filipina kemana-mana, jualan listrik. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Kenapa nggak dilakukan? Musuhnya adalah oligarki, orang-orang yang punya tambang batu bara. Yang punya pembangkit sekarang kan rata-rata bahan bakunya apa? Gas, minyak, solar, batu bara, apalagi panas bumi, kan bisa. Berarti kalau thorium ini dijalani, semua mati. Nanti yang saya sebut tadi dan lain sebagainya tadi mati semua. Mau? Mereka nggak mungkin. Waktu saya diskusi mereka paling bilang, ya Mas Eka ini bagus, tapi kita jalanin 10 tahun lagi setelah batu bara kita habis. Kira-kira begitu. Jadi mereka itu nggak mau di Indonesia yang negara superkaya ini sampai bisnis mereka terganggu. Monggo terus dibatasin aja, mungkin 1, 2 atau 3 lah. Dan segera saya jawab, saya pamit langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, satu lagi sedikit aja. Jadi masalah energi listrik, saya lupa. Saya ke Korea, Jepang, itu di Korea, Jepang itu akan diproduksi namanya power bank. Kira-kira maksimum tingginya segitu. Itu kapasitasnya 25.000 kPa, 25.000 watt ampere. Seginilah tinggi. Nah, subhanallahnya ciptaan Allah tentang Indonesia kita ini apa? Ternyata bahan baku dari power bank ini harus dari nikel, 96%. Nah, subhanallahnya lagi, nikelnya harus dari Indonesia. Orangnya sama, dan lainnya sama, nggak bisa ternyata. Jadi nikel Indonesia, hanya nikel Indonesia yang bisa dipakai untuk power bank yang ke depan. Power bank itu
dihitung dengan PLN 2 hari, 5 harinya gratis. 5 harinya itu korban bekerja. 2 harinya ditas dengan PLN, 5 harinya mereka yang kerja korban. Bahan bakunya apa? Hanya nikel dari Indonesia. Itulah negara kita. Kalau tadi saya sampaikan di awal, kalau saya cerita tentang kekayaan alam Indonesia, 27 SKS, 2 minggu nggak akan selesai, 24 jam berturut-turut saya bicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.